Nah, halo semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem akuntansi. Di sini kita akan membahas masing-masing elemennya. Ada banyak sekali bukan? Mari kita bahas satu-satu. Customer invoice menampilkan semua tagihan yang dibuat untuk pelanggan, memudahkan pemantauan piutang dan pengingat pembayaran. Vendor bills menyediakan informasi tentang semua tagihan dari pemasok, membantu dalam pengolahan utang dalam waktu pembayaran. Nah, kalau bank menyediakan data terkait transaksi bank, termasuk mutasi rekening dan rekonsiliasi bank. Ini penting untuk memastikan akurasi laporan keuangan. Lalu ada miscellaneous operation, mencakup berbagai transaksi atau kegiatan akuntansi yang tidak tergolong dalam kategori lain, seperti jurnal umum atau pengeluaran tidak terduga. Dan selanjutnya ada menu customer. Nah, menu customer ini berfungsi sebagai mengolah informasi dan profil pelanggan, termasuk kontak, riwayat transaksi, dan pengaturan batas kredit. Ini membantu dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan. Di sini ada elemen invoice, membantu membuat, mengelola, dan mengirimkan faktur kepada pelanggan, termasuk pelacakan status pembayaran dan integrasi dalam style laporan keuangan. Di sini ada credit notes ya, mengeluarkan nota kredit untuk mengoreksi kesalahan untuk pengembalian uang kepada pelanggan, berguna untuk pengembalian barang atau penyesuaian pada faktur sebelumnya. Lalu ada payment. Payment ini mencatat dan memproses pembayaran dari pelanggan. Lalu ada products, mengelola informasi produk termasuk harga, deskripsi, dan stok, memastikan ketersediaan produk. Dan terakhir ada e-faktur. E-faktur ini berfungsi sebagai menghasilkan dan mengolah faktur elektronik sesuai regulasi perpajakan. Nah, selanjutnya ada menu vendor. Vendor ini kebalikan dari customer. Apabila customer kita yang mempunyai pelanggan, sedangkan vendor kita yang menjadi pelanggan. Nah, fungsi vendor tersendiri adalah mengelola informasi kontak dan profil vendor untuk memfasilitasi komunikasi dan pengadaan barang. Lalu ada bills atau tagihan, membuat, mengelola, dan melacak tagihan dari vendor, termasuk pengaturan tanggal jatuh tempo dan status pembayaran. Lalu ada refund atau pengembalian, mengelola pengembalian dana kepada vendor, misalnya untuk barang yang dikembalikan atau kesalahan dalam faktur. Lalu ada payment, mencatat dan mengelola pembayaran yang dilakukan kepada vendor, serta memantau arus kas keluar. Dan terakhir ada products, mengelola informasi tentang produk yang dibeli dari vendor, termasuk harga dan stok, serta integrasi kepada dengan modul persediaan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah modul akuntansi. Di dalamnya terdapat accounting, elemen accounting. Lalu ada miscellaneous yang mencatat transaksi akuntansi manual. Lalu ada jurnal, purchase seperti biasa mencatat pembelian, bank and cash mencatat bank dan kas. Miscellaneous mencatat transaksi lain-lain. Lalu ada elemen ledgers, di dalamnya ada general ledgers, menyimpan semua akun dan transaksi keuangan. Partners ledger mencatat transaksi dengan pelanggan dan vendor. Lalu ada manajemen, automatic transfer otomatis antara akun. Lalu ada aset, mengelola aset tetap dan penyusutan. Deferred revenue, mencatat pendapatan yang diterima di muka. Deferred expense, mencatat pengeluaran yang dibayar di muka. Lalu ada action, di dalamnya ada reconciling
reconciliation, memastikan akurasi catatan akuntansi dan laporan bank. Lalu ada log dates, mengunci periode akuntansi untuk menjaga integritas data. Fitur ini mendukung pengolahan keuangan dengan efisien dan akurat. Nah, lalu ada modul reporting. Yang pertama ada elemen generic statement. Di dalamnya ada profit and loss, menyediakan laporan laba rugi untuk analisis pendapatan dan biaya. Balance sheet ini menampilkan posisi keuangan untuk perusahaan pada suatu waktu. Executive summary, ringkasan laporan keuangan untuk manajemen. Cash flow statement, ini melacak arus kas masuk dan keluar perusahaan. Lalu ada elemen partner report. Di dalamnya ada partners ledger, menyediakan laporan transaksi dengan masing-masing pelanggan dan vendor. Account receivable, menganalisis piutang berdasarkan umur utang. Account payable, menganalisis utang berdasarkan umur tagihan. Lalu ada elemen audit reports. Di dalamnya ada general ledger, laporan keuangan, semua akun dan hasil keuangan. Lalu trial balance, ini menyediakan ringkasan saldo akun untuk verifikasi. Lalu ada consolidate journal, menggabungkan jurnal untuk analisis menyeluruh. Lalu tax report, menyediakan laporan perpajakan sesuai regulasi. Jurnal audit, memeriksa dan memsertifikasi transaksi dalam jurnal. Lalu ada manajemen. Lalu ada elemen manajemen. Yang pertama ada invoice analysis, menganalisis performa dan status faktur penjualan. Depreciation schedule, menyediakan jadwal penyusutan aset tetap. Dan yang terakhir di sini ada modul configuration. Yang pertama ada elemen invoicing. Payment terms, mengatur syarat pembayaran untuk faktur. Lalu ada follow-up levels, menentukan tingkat pengingat untuk piutang yang belum dibayar. Incoterms, mengatur ketentuan pengiriman internasional. Lalu ada bank, add a bank account, menambahkan rekening bank untuk pencatatan transaksi. Reconciliation models, mengatur model rekonsiliasi untuk transaksi bank. Lalu ada elemen accounting. Yang pertama, chart of accounts, menyusun dan mengelola daftar akun akuntansi. Taxes, mengatur pajak yang berlaku untuk transaksi. Jurnal, mengatur jurnal akuntansi untuk pencatatan transaksi. Fiscal position, menentukan posisi fiskal untuk pelanggan dan vendor. Jurnal group, mengelompokkan jurnal berdasarkan kategori. Online synchronization, mengatur sinkronisasi data secara online. Lalu ada elemen payment accuracy, mengatur metode pembayaran yang diterima seperti kartu kredit atau PayPal. Lalu ada elemen manajemen, asset models, mengelola model aset tetap perusahaan. Deferred revenue model, mengatur model pendapatan yang diterima di muka. Produk kategoris, mengelompokkan produk untuk memudahkan manajemen inventaris. Deferred expense model, mengatur model pengeluaran yang dibayar di muka. Nah, fitur-fitur ini mendukung konfigurasi dan pengelolaan sistem akuntansi dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.